Halo Tantes, welcome back with me Sidatif Malam di channel Tante Malam. Di antara Tantes pastinya ada yang pernah berlibur jauh sehingga mengharuskan untuk tidur ke sebuah hotel, motel, atau di sebuah penginapan yang lainnya. Bayangkan jika kalian sedang berada di sebuah hotel mewah berusia lebih dari 1 abad dengan dinding-dinding yang menyimpan rahasia gelap. Red House Hotel di Chattanooga, Tennessee bukan sembarangan penginapan. Hotel ini berdiri megah di pusat kota dengan arsitektur Georgia yang klasik, lantai marmer berkilau, dan kandelier kristal yang memantulkan cahaya seperti permata. Tapi di balik kemewahannya ada kegelapan yang mengintai, khususnya di kamar 311. Tempat di mana seorang wanita bernama Annalisa Netherley menemui ajalnya secara tragis pada tahun 1927. Hantu Annalisa dikatakan masih menghantui kamar itu hingga hari ini. Dan cerita ini telah menjadi legenda urban di selatan Amerika Serikat. Red House Hotel, kamar 311. Begini ceritanya. Sebelum kita membahas tentang kamar 311, mari kita mulai dari hotelnya terlebih dahulu. Red House Hotel memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1840-an. Awalnya, bangunan ini bernama Creutzfeldt House, dibangun oleh seorang pengusaha lokal pada masa Perang Saudara Amerika atau Civil War tahun 1863. Hotel ini diubah menjadi rumah sakit bagi tentara Union. Bayangkan saja ruangan-ruangan yang sekarang elegan, dulunya ini penuh dengan jeritan para prajurit yang terluka. Darah mengalir di lantai dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kebakaran besar menghancurkan bangunan asli pada tahun 1867 yang kemudian dibangun ulang oleh Dr. John Tyrrell dan putranya Samuel pada tahun 1872. Nama Red House berasal dari keluarga itu. Pada tahun 1926, hotel ini direnovasi besar-besaran menjadi gedung 10 lantai yang mewah dengan elemen-elemen seperti panel kayu walnut, lantai terrazzo, dan ornamen emas yang membuatnya terlihat seperti istana Eropa. Hotel ini pernah menjadi tuan rumah bagi tokoh-tokoh terkenal seperti Winston Churchill, Oprah Winfrey, bahkan gangster legendaris Al Capone pernah menginap di Red House Hotel. Khusus untuk Al Capone pada awal 1930-an, dia ditahan sementara di kamar 311 saat dalam perjalanan ke pengadilan federal untuk kasus penggelapan pajak. Jendela kamar itu bahkan dipasangi jeruji besi untuk mencegahnya kabur. Jeruji yang kemudian dilepas pada renovasi tahun 2004. Tapi di balik glamor itu ada sisi gelap. Karena latar belakangnya sebagai rumah sakit perang, banyak yang percaya bahwa roh-roh tentara yang tewas masih berkeliaran di lantai 4, meninggalkan energi residual seperti hembusan angin dingin dan bayangan samar. Tapi hantu yang paling terkenal adalah Annalisa Netherley di kamar 311. Siapa sebenarnya Annalisa Netherley ini? Sayangnya, detail kehidupannya sebelum tragedi itu samar-samar. Beberapa sumber mengatakan dia berasal dari San Francisco, seorang wanita muda yang cantik tapi malang. Di era Roaring Twenties, zaman dimana jazz, alkohol ilegal, dan gaya hidup bebas merajalela, yang dimana Annalisa ini check-in ke Red House. Ada 2 versi utama cerita tentang kematiannya, dan keduanya sama-sama mengerikan. Versi pertama yang dimana cerita ini paling populer dan didukung oleh situs resmi hotel tersebut mengatakan bahwa Annalisa adalah seorang pelacur atau wanita penghibur. Dia datang ke hotel bersama seorang kekasih, akan tetapi kemudian dia ini selingkuh dengan pria lain yang juga menginap di sana. Kekasih pertamanya diliputi cemburu buta, menyusup ke kamar dan membunuhnya dengan kejam. Annalisa ditemukan di bed up Crawford Vintage dengan leher yang hampir terpenggal, darah membanjiri air mandi. Staf hotel yang menemukannya katanya shock berat, dan adegan itu begitu brutal hingga menjadi legenda. Versi ini didasarkan pada laporan paranormal yang menunjukkan bahwa hantu Annalisa sangat membenci pria, terutama pada mereka yang merokok, mungkin karena kekasihnya dulu adalah perokok berat. Versi kedua ini lebih tragis. Annalisa tinggal di hotel bersama kekasihnya yang setia pada awalnya, tapi pria itu mulai selingkuh dengan wanita lain di hotel yang sama. Patah hati, Annalisa memilih bunuh diri di bed up, memotong lehernya sendiri. Dalam kedua versi, akhirnya sama. Annalisa mati di kamar mandi kamar 311 dan rohnya tak pernah pergi. Menurut podcast South Ferry True Crime, cerita ini bertahan hampir 100 tahun karena bukti paranormal yang konsisten. Sekarang, bayangkan jika kalian memesan kamar 311. Kamar ini telah direnovasi untuk menyerupai era 1920-an. Wallpaper bermotif rumit, furnitur antik seperti sofa ludru hijau, meja marmer, radio AM tua, dan kunci manual yang memerlukan kunci fisik, bukan kunci modern. Harganya sekitar $666 per malamnya, angka yang sengaja dipilih untuk nuansa mistis
Tapi, kamar ini jarang tersedia. Biasanya hanya pada Jumat ke-13 setiap tahun atau bulan-bulan tertentu seperti Februari, Maret, dan November di 2026. Banyak tamu yang mencoba menginap, tapi tak pernah bertahan semalaman. Mereka pindah kamar di tengah malam, dan apa yang sebenarnya dilaporkan oleh tamu? Mari kita bahas pengalaman horornya. Banyak yang merasa diawasi sejak memasuki kamar. Seorang tamu di TripAdvisor menceritakan bagaimana lampu-lampu berkedip tanpa alasan. Seperti ada yang memainkan saklar. Lainnya mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Padahal keran ditutup rapat. Bayangan hitam muncul di sudut mata. Dan suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki di malam hari. Yang paling menyeramkan, beberapa pria melaporkan merasa dicekik atau didorong dari tempat tidur. Seolah analisa membenci kehadiran mereka. Seorang karyawan hotel pada tahun 2021 merasa disentuh oleh tangan tak terlihat. Dalam laporan dari Ghost City Tours, tamu sering terbangun oleh suara toilet yang menggelegak seperti ada yang flush. Tapi, tak ada orang di sana. Satu cerita spesifik dari video YouTube Exploring the Haunted Room 311 oleh The Traveling Tenants. Mereka menginap dan merekam kondisi di sana. Di tengah malam, kamera menangkap suara aneh seperti arangan pelan, dan salah satu dari mereka merasa hembusan dingin di leher. Mereka juga melihat cermin di kamar mandi berembun tanpa alasan, membentuk seperti wajah seorang wanita. Podcast Research dan Shook episode 359 menceritakan bagaimana Sabrina dan Meredith merasakan interaksi yang semakin intens, mulai dari tenang, tapi kemudian pintu lemari terbuka sendiri, dan mereka mendengar nama Annalisa dibisikkan. Apakah ini bukti nyata atau imajinasi? Tapi, ratusan laporan serupa dari tamu independen membuatnya sulit diabaikan. Tak hanya kamar 311, seluruh hotel punya hantu lain. Di lantai 4, roh tentara Civil War sering terlihat sebagai bayangan atau hembusan angin dingin. Seorang tamu melaporkan melihat sosok pria berpakaian seragam tua berjalan di koridor, tapi menghilang saat didekati. Menurut Kathleen Berghounds, ini adalah energi residual dari masa rumah sakit, di mana ratusan prajurit mati karena luka dan penyakit. Ada juga laporan suara musik jazz samar dari ballroom, seolah pesta 1920-an masih berlangsung. Mengapa Annalisa tak pergi? Beberapa paranormal percaya bahwa kematian tragisnya mengikat rohnya di tempat itu. Mungkin dia mencari keadilan atau balas dendam terhadap pria yang menyakitinya. Di South Hunting disebutkan bahwa Annalisa adalah simbol hantu selatan yang ikonik, seperti Lady in Red di hotel lain. Jika kalian berani, hotel menawarkan tur hantu ke kamar 311, tapi harus request khusus. Banyak YouTuber seperti Ghost City Tours telah mengunjungi dan merekam bukti EVP atau Electronic Voice Phenomena, di mana suara hantu terekam. Sekarang, mari kita renungkan apakah ini nyata? Skeptis bilang ini hanya cerita untuk turis. Mungkin efek psikologi dari sugesti, tapi dengan begitu banyak saksi termasuk staf hotel yang tak punya alasan berbohong, sulit menyangkal. Di Reddit ada diskusi apakah kamar itu dredged dengan trik tersembunyi seperti speaker tersembunyi, tapi kebanyakan setuju itu asli. Aku percaya ada sesuatu di sana. Jika kalian sedang berlibur di Tennessee, coba kunjungi Red House ini. Tapi jangan merokok di kamar 311. Atau Annalisa mungkin datang menyapa. Bagi Tantais, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika kalian memiliki saran untuk video selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang ke depannya. Dan kalian juga boleh share channel ini ke teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian jika mereka menyukai channel yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan lainnya. Sekian, terima kasih.